Rekam lagi. Oke ya, karena yang tadi ya sektor-sektor yang lain apa yang sebelum-sebelumnya lupa direkam, jadi nggak apa-apa ya. Kita mulai dari sektor infrastruktur aja. Nah, sektor infrastruktur yang tadi saya bilang ini XL ya. XL ini udah mulai ada di area resisten nih. Ya, ada di area resisten. Jadi kita harus ngapain ya? Tunggu dulu, lihat dulu dia bisa breakout atau kuat di atas ini enggak 3250 atau enggak gitu. Kalau bisa ya masih ada potensi untuk buy ya dengan targetnya ke 3000 sorry 3850 targetnya ya. Targetnya ke 3850. Gimana dengan ISAT? Ya, ISAT juga karena udah naik tinggi, dia sideways dulu ya. Ya, mendingan tungguin aja dia koreksi nih di area sini nih. Ya, koreksi di area 6450 sampai dengan 6,5 lah ya. Kurang lebih di situ. Terus friend kita lewatin dulu friend ya. Jadi pantauannya masih di XL ISAT hampir sama kayak minggu lalu. Minggu lalu ada friend, kali ini minggu ini belum ada. Friendnya nggak usah gitu ya, nggak usah dulu. Nah, berikutnya pantauannya adalah ini ya, sahamnya TOWR. Ya, sahamnya TOWR. Nah, kalau dia nggak jebol supportnya lagi di 1000, nah itu lebih potensinya dia breakout ke 1090 ini ya. Dan dia lanjut naik. Ya, selain TOWR itu ada TEBIK. Ya, ini juga oke gitu ya. Kurang lebih pergerakannya atau pergerakan sih lebih lincah ini ya, lebih lincah TEBIK dibanding TOWR ya. Cuman TEBIK itu naiknya udah cukup banyak, kalau TOWR itu masih belum banyak naik. Terus berikutnya coba kita lihat Sen ya. Ya, Sen ini masih ada di candle ini ya. Masih ada di candle ini, harusnya besok rebound nih. Ya, kalau rebound harusnya cakep ya, tapi kalau nggak rebound pasti akan kena SL. Nah, ada saya tambahin satu saham baru. Power. Ya, Power ini eh, breakout ya. Sebentar. Ya, suara saya jelas ya? Oke. Power ini breakout dari garis merah. Baru hari ini breakout. Kemarin breakout tapi penutupannya balik lagi ke area 675 atau area resisten. Nah, hari ini baru breakoutnya valid ditambah volumenya tinggi. Nah, besok gimana? Besok kalau mau masuk ya paling ngantri lagi di 675 ini. Ya. Targetnya kemana? Kalau misalnya kita lihat dari polanya, ini kan dia polanya sideways tuh, ya. Sideways dari 600 sampai 675 gitu. Artinya kalau naiknya sesuai dengan pola itu targetnya 750 ya. Targetnya 750 sekitar sini. Gitu. Pas kebetulan di sini juga ada area resisten ya. Gitu. Ya, jadi ini menarik POWR. Terus kita coba lihat jasa marga ya.
Nah, Jasa Marga ini juga menarik ya. Ini pola cup and handle ya, atau bisa bilang mau cup apa ascending triangle juga bisa ya. Eh, yang jelas target kenaikannya itu lumayan ya, sekitar 4.600 alias di sini. Sorry, ini berapa sih? 3.300, ini 39. 600 tambah 3.900, 4.500. Ya, berarti pas targetnya ada di sini, 4,5 gitu. Ya, cuman ini kan masih belum ketahuan ya besok arahnya mau kayak gimana ya, kita tungguin aja dia breakout atau enggak gitu. Kalau enggak pas lagi sideways ya kita masuk ya, area masuk mungkin bisa diperhatiin di sekitar 38 30-an itu. Terus coba lihat WG. WG masih sideways di PCC ya, terakhir. Nah, ini buat Bapak Ibu yang suka gorengan, nah kita nungguin JAST bisa closing di atas dari 147. Ya, kalau udah bisa closing di atas 147 itu udah menarik ya untuk dibeli. Selama belum bisa ya jangan dibeli dulu. Ya, itu dari indeks infrastruktur. Kita lanjut ke indeks yang selanjutnya, industrial. Ya, indeks industrial udah capai target. Ya, udah capai target, koreksi. Nah, cuman ini harusnya koreksi nggak cuma segini sih. Harusnya koreksi bisa lebih dalam lagi ya. Ya, kita lihat aja apakah dia koreksinya bisa sampai sini. Kalau bisa koreksi sampai sini itu lebih menarik. Ya, kita coba lihat saham-sahamnya ada apa aja. Oke, kita yang pertama ada Kobex. Ya, Kobex nih breakout dari area sideways, dia langsung kencang dan dia mulai turun ya, atau udah turun. Nah, ini udah menarik sih. Mungkin besok bisa langsung dihajar nih, ya. Kenapa? Karena kalau kita tarik garis trend line yang jangka pendek ya. Nah, ini hari ini udah breakout. Ya, volume transaksi juga udah lumayan tinggi. Nah, ini harusnya bisa dihajar aja besok gitu ya. Kobex targetnya sementara kemana? Kita cek Fibonacci-nya dulu. Nah, kurang lebih ke sini ya. Bisa jangka panjangnya atau ya ya jangka panjang lah. Atau jangka menengah lah ya. Bisa targetnya sampai 500. Ya, bisa targetnya 500 sampai 520. Saya kasih garisnya. 500 sampai 520 sekitar sini ya. Terus berikutnya ada CAKK. Ya, CAKK nih dia lagi sideways ya, lagi sideways.
Ya, kurang lebih sideways-nya di range ini ya. Nah, kalau dia bisa breakout range sideways ini atau breakout 97, dia akan lanjut naik. Ya, di sini lah. Oke, di sektor ini emang nggak terlalu banyak saham yang menarik. Coba kita lihat mark ya. Mark yang menarik. Astranya juga nggak menarik. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Indeks Basic Material. Ya, indeks Basic Material kalau kita tarik garis trendline, so far masih uptrend ya. Ya, so far masih uptrend. Mungkin ini akan technical rebound, bisa jadi sideways, bisa lanjut uptrend lagi. Nah, di basic material ini yang menarik itu ada Bear PT, ya Bear PT, sideways, ya sideways. Seperti biasa sideways indikatornya adalah ini ya, stokastik. Nah, dan di sini dia nggak bikin new low. Nah, kita pantau aja dulu di sini ya. Apakah dia turun jebol di bawah 850? Kalau iya, tinggalin. Berarti dia akan turun ke 820. Tapi kalau enggak, itu menarik ya. Kalau dia nggak bikin new low. Terus yang berikutnya ada BRMS. Hari ini BRMS kuat di atas 200 ya, kuat di atas 200 yang sebagai supportnya ya. Nah, ini menarik nih. Kalau besok ternyata BRMS bisa lanjut naik ya, targetnya yang terdekat di 250. Tapi jangan sampai BRMS bikin new low lagi. Sebentar ya Bapak Ibu.
Oke, kita lanjut ya. Sorry ya tadi ada telepon dulu. Berikutnya di sektor ini yang berpotensi menarik ya. Itu ada Avian. Ya, Avian setelah naik beberapa hari berturut-turut, dia mulai sideways nih. Ya, mulai sideways. Saran saya buy on weakness. Ya, buy on weakness di sekitar 780 sampai dengan 800. Ya, 780 sampai dengan 800 karena dia mau bagi dividen juga ya. SPMA enggak menarik. Berikutnya SIP coba. Ya, SIP ini ada potensi ya. Ada potensi menarik. Kenapa? Karena dia ada potensi bikin pola yang namanya inverted head and shoulder. Ya, ya catatannya adalah dia nggak boleh bikin new low lagi di sini. Ya, nggak boleh turun di bawah 100 lah, gampangnya gitu ya, kasarnya ya. Nggak boleh turun di bawah dari 100. Ya, kalau dia bisa di atas 100, closingnya arahnya adalah bisa bikin pola inverted head and shoulder yang nanti bikin dia punya potensi naik sampai dengan 200-an. Ya, atau minimal ya 160 ya. 160 itu yang setinggi ini lagi. Gitu. Ya, ini pola yang kemungkinan akan terjadi selama dia nggak turun di bawah dari 100. Terus coba kita cek AGII. AGI ini masih menarik ya, masih menarik. Kalau besok candlenya hijau lagi. Kalau candlenya merah mungkin agak kurang menarik. Cuman ini karena naiknya udah tinggi, high risk ya. High risk. Nah, ini adalah garis merah ini adalah area support dari si AGII. Ya, nggak boleh turun di bawah dari 1960 lagi. Sorry, saya lebarin sedikit. Nah, sampai sini. Nggak boleh turun di bawah 1900 lagi. Gitu. Ya. Terus coba kita cek Aldo. Aldo masih belum menarik. Kita lanjut ke sektor berikutnya. Transportasi. Ya, sektor transportasi kemarin sempat di sini sempat breakout ya, terus sideways dan dia koreksi. Nah, koreksi juga boleh, tapi nggak boleh turun sampai di bawah dari 1880 ya. Kalau turun di bawah 1880, potensinya bisa jadi
mengarah lagi turun sampai 1.700 atau di sini ya 1670 gitu. Ya agak rawan untuk sektor transportasi kalau dia sampai turun lagi. Nah, di sektor transportasi ini yang menarik adalah yang kita punya ya, Jaya. Ya, Jaya ini yang kemarin saya bilang, ini pola kemungkinan inverted head and shoulder, ya, atau anggap aja kita lihatnya sideways lah, gitu ya. Targetnya adalah 230 sini, gitu. Ya. Cuman apakah dia langsung besok langsung ke sana? Ya nggak tahu, saya juga. Ya, kita harus lihat dulu kayak gimana. Cuman ini potensi. Ya, bahkan weekly-nya pun menurut saya oke sih. Ya, weekly-nya pun oke. Masih uptrend. Gitu. Bisa nggak lebih dari 230? Bisa jadi. Nah, kalau udah lewat dari 230, targetnya kemana? 360. Udah nggak ada halangan harusnya. Gitu. Jadi nanti di sekitar 230 kita akan lihat ya. Kita akan lihat apakah dia masih bisa naik atau enggak. Terus coba kita lihat ASA. Ya, ASA kemarin di sini udah sempat breakout ya. Udah sempat breakout, tapi turun lagi. Nah, modelnya sama ya kayak tadi ya. Ini ada satu candle panjang, volume transaksi besar, 3 hari apa hari-hari berikutnya ada di dalam dari range candle panjang ini. Cuman hari ini kelebihan, ya sempat kelebihan meskipun akhirnya balik lagi. Kita bisa gambar polanya ya. Polanya adalah apa namanya ascending triangle ya. Mau ascending triangle bisa, mau disebut cup and handle juga bisa. Nah, cuman karena candle hari ini merah ya, kita masih belum bisa langsung HK gitu ya. Kita harus lihat dulu besok akan seperti apa. Kalau besok bisa balik lagi ke atas 2.730, nah ini udah menarik gitu. Tapi kalau malah masih bikin new low, nah ini garis trenan biru ini adalah garis supportnya. Ya. Terus kemudian ada SDMU. Ya, SDMU ini juga selama kuat di atas 120 ini masih menarik ya. Tapi kalau udah closing di bawah 120 potensinya balik lagi ke 108. Terus coba kita cek PNCA. Ya, ini PNCA juga menarik ya. Nunggu pola candle reversal aja. Ya, selama dia kuat di atas 710 sampai 780 dia potensi buat reversal. Ya. Ini menarik. Bisa dipantau. Ya, kalau mau aman sih belinya pas closing di atas dari 960. Itu harusnya targetnya bisa lumayan gitu ya. Bisa sampai 1.300-an. Terus CMPP. Cuman ini agak sedikit liar dan bukan agak sedikit liar, agak sedikit berbahaya dan liar gitu ya.
closingnya masih di atas garis trenan yang biru, ya. Artinya kalau dia besok masih lanjut dan kepentok di 740 ya berarti pola ini valid. Tapi kalau ternyata breakout 740 pola ini udah nggak valid ya. Kalau pola ini valid, potensi ini bisa turun sampai 400 lagi. Ya, lumayan turun ya. Kalau pola ini valid ya. Terus berikutnya IATA. Ya, IATA ini ada support nih di 218. Ya, artinya eh, harusnya besok udah mulai menarik ya. Hari ini kan closing di 200. Hari ini closing di 230 ya. Ya, closing 230 mungkin ARB sekali lagi itu menarik. Ya, mirip sama kayak becap ya kayak tadi ya. Becap. Jadi mungkin minggu ini bisa dipantau IATA, becap, terus apa tadi MSKY gitu ya. Nanti dirangkum di terakhir aja ya. Kita balik ke kita lanjut ke sektor berikutnya. Teknologi. Ya, sektor teknologi seperti yang dibahas minggu lalu ya. Selama dia nggak bisa closing di atas 9.100 ya ini akan sideways. Pertanyaannya apakah minggu ini dia akan bisa closing di atas 9.100? Nah, itu pertanyaan yang menarik. Ya, kalau kita coba lihat di weekly-nya, ini sangat potensi bisa naik lagi ya, minimal naiknya sampai 10.800 lah gitu ya. Saya kasih garis dulu deh sini. Nah, ya, jadi biar kelihatan targetnya minimal ke sana. Sahamnya apa yang menarik? Coba MTEK. Ya, MTEK ini masih menarik. Ini ada resisten ya. Atau bisa dibilang udah di dekat-dekat resisten. Ya. Kalau bisa closing dan kuat di atas 270, ini targetnya itu lumayan. Ya, targetnya bisa balik ke 4.000. Coba kita pakai 2 Fibonacci. Ya, benar. 4.000 itu target terkuatnya. Ya, atau resisten terkuatnya nanti. Untuk MTEK. Saya kasih garis dulu 4.000. Oke, selanjutnya coba kita cek Bukalapak. Ya, Bukalapak sideways ya. Sideways-nya di range yang sama ya di sini. Sampai di sini. Gitu ya. Oh, nggak kelihatan.
Nah, ya di range ini 336 sampai 378. Ya, kalau dia bisa breakout 378 dengan volume, nah itu dia akan lanjut naik ya. Targetnya minimal 400 minimal. Ya, minimal banget 400. Ini kalau kita bikin trendline kan begini ya. Begini ya. Nah, ini kan 258, di sini 378, terus 120 berarti ya kurang lebih 500 targetnya ya kalau dari pola ya. Nah, di sini ya targetnya 500. Menarik. Terus terakhir di sektor ini ada DMMX. Ya, ada DMMX, di sini ada resisten ya 1950 sampai 1970 ada resisten. Kalau dia nggak bisa jebol, ya dia akan turun lagi. Tapi kalau dia jebol, itu targetnya bisa sampai 2200 ya, kurang lebih sekitar sini. Gitu. Ya, menarik. Ini dari IDX teknologi. Selanjutnya dari IDX properti dan real estate. Masih sideways ya, masih sideways. Indikator sideways ini kita langsung ke sahamnya ada CTRA. Ya, ada CTRA, masih sideways juga, tapi setidaknya ini udah mulai makin apa namanya? Polanya udah makin sempit ya, pola pergerakannya. Ya, artinya sekalinya dia breakout ini 1080 ini potensinya lanjut naik ke atas. Ya. Ini menarik ya, CTRA. Terus selanjutnya ada Pewon. Ya, kemarin saya bilang breakout garis ini dia lanjut naik. Nah, udah breakout dia lanjut naik. Sekarang 530 ini akan jadi supportnya ya. 530 akan jadi support selama dia kuat di atas 530 itu potensinya ke 600. Ya, ke 600 ini. Terus Trin. Nah, Trin ini masih ada di area orange ya. Garis orange masih sideways. Nah, indikatornya sideways kan ini. Hari ini udah candlenya hijau, udah lumayan. Ya, satu lagi candle hijau ini harusnya akan jadi bagus. Ya, artinya besok kita lihat dulu candlenya bisa hijau atau enggak. Kalau hijau, harusnya sih hari Rabu itu bakalan menarik nih. Targetnya kemana? Ya minimal ke sini lah. Ya 600. Gitu. Terus coba CSIS ya.
CSIS masih sideways, ya masih sideways. Mungkin bisa dipantau dulu besok. Kecuali dia bisa breakout dan kuat di atas 97, ini langsung hajar aja buat masuk ya. Targetnya sini 115-an. Ya, selanjutnya kita coba cari atau ke indeks yang lain. Indeks non siklikal. Nah, indeks non siklikal hari ini candlenya adalah hammer ya, hammer hijau, sempat breakdown area sideways-nya yang udah kita buat minggu lalu ya. Nah, sahamnya ada apa aja yang menarik? Yang pertama Unilever. Ya, Unilever ini kalau kita buat di sini ini ada resisten. Ya, terus di sini bisa aja kita bilang double bottom. Ya. Jadi targetnya sementara ke 4.100 sampai dengan 4.250. Ya, sekitar sini lah ya. Kalau dia bisa kuat di atas 3750. Ya. Terus yang kedua ada Mayora. Ya, Mayora ini juga sama ya, menarik juga. Di sini adalah resistennya, di sini adalah supportnya, dia masih sideways gitu ya. Dengan hari ini candlenya bagus dengan volume yang cukup tinggi, stokastiknya udah di atas, harusnya di sini confirm ya. Harusnya ini akan confirm dia jadi low. Di sini akan confirm jadi new low. Gitu. Ya. Target sementara ke 1770, tapi kalau udah lewat ini harusnya targetnya ke 2000 gitu ya. Terus ada Ali. Ya, di sini cukup banyak. Mungkin sektor non siklikal ini akan jadi sektor penggerak di minggu ini secara sektoral. Ali dia breakdown dari support trenan yang kita buat ya, yang warna merah. Nah, ini harusnya besok dia bisa balik arah sih. Ya, bisa balik arah. Ya, hari ini CPO pada ARB, kalau Bapak Ibu perhatiin ya, saham-saham sektor CPO atau yang bisnisnya CPO, sebagian besar ARB ya, atau hampir semua ARB. Karena Jokowi ada larangan ya, ngeluarin aturan larangan untuk ekspor. Jadi harga CPO dunia akan naik. Tapi masalahnya karena kita nggak boleh ekspor, ya perusahaan CPO-nya nggak dapat keuntungan lebih banyak gitu ya. Soalnya harga CPO di Indonesia itu nggak setinggi harga CPO di dunia atau di luar negeri gitu. Ya. Jadi ini akan sebenarnya sentimennya negatif ya. Cuman pertanyaannya adalah eh, seberapa lama gitu pemerintah akan ngeluarin aturan itu. Karena kalau dari analis tuh bilang harusnya pemerintah nggak akan lama. Ya, karena dengan adanya ekspor kan pemerintah juga dapat duit kan. Kalau ekspornya itu diberhentiin, pemerintah nggak akan dapat duit lagi. Pemerintah nggak akan dapat duit lagi. Trade balance-nya bisa turun atau bisa jadi
jelek ya. Trade balance-nya turun atau jelek, rupiah melemah. Rupiah melemah, saham turun. Ya, investor kabur. Investor asing kabur. Jadi harusnya sih nggak akan lama. Model mirip kayak batu bara ya, batu bara kemarin. Oke, ini yang berikutnya adalah HMSP ya. Ini harusnya udah mulai menarik sih HMSP. Ya, HMSP ini harusnya udah mulai menarik. Ya, closing di atas dari garis merah ya, 930. Ini kalau besok masih lanjut naik, itu targetnya ke sini. 9 ke 1000 ya, targetnya ke 1000. WIM-nya udah naik duluan ya, WIM-nya udah naik duluan. Ya, WIM-nya ini yang kemarin kita gambar ya. Trennya di sini breakout garis orange dia kencang. Nah, sekarang dia kuat di atas garis orange. Ya, ya selama dia kuat di atas garis orange, ya dia masih bisa lanjut naik nih. Bisa ke sini. Gitu ya. Terus saham gorengannya ada Budi. Ya Budi hari ini turunnya dalam ya. Turunnya dalam, maksudnya bodinya panjang gitu. Cuman volumenya kecil gitu. Nah, ini tuh ada potensi Budi bisa balik lagi ke area sideways-nya di 196. Ya, di area sideways ini. Sorry, saya dapatin. Nah, ya ini sideways-nya dari bulan September ya, mulai September sampai bulan Maret. Ya, setelah Maret dia langsung kencang. Nah, BPTN itu nanti akan harusnya akan seperti ini. Ya, BPTN kan tadi sideways-nya udah 6 bulan. Nah, ini kurang lebih kan sama 6 bulan. Ya, kurang lebih sama 6 bulan. Nah, harusnya akan modelnya seperti ini. Naik kencang, nanti udah gitu turun. Uji lagi sih ininya. Gitu. Nah, eh, paling itu aja kalau secara pembahasan dari sektoral dan sahamnya. Ada yang mau ditanyain? Oke ya, saya review. Jadi sektor yang potensi ngegerakin market hari ini atau menahan penurunan market hari ini adalah sektor non siklikal. Ya, sahamnya ada Unilever, ada Mayora, saham CPO ada potensi rebound. Ya, di sisa hari terakhir di minggu ini ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ini ada potensi, Selasa, Rabu, Kamis, ada potensi CPO rebound, terus ada potensi juga BCAP, IATA itu juga rebound, ya diikutin kayak Happy, IPTV, MSKY gitu biasanya kan ya. Terus HMSP di sektor non siklikal, WIM juga di sektor non siklikal, ya itu ada potensi untuk
menahan penurunan dari market. Ya. Nah, terus dari sektor finance, blue chipnya kalau dia hari Minggu ini dia nggak bisa breakout resisten, itu ada potensi koreksi lagi. Nah, saham yang direkomendasiin untuk di sektor finance ini adalah BBTN. Ya, karena setway sudah 6 bulan, potensi target sampai 2.200. 2.200, 2.100. Oh, belum digambar. Saya gambarin deh. Targetnya 2.100. Pakai Vibo, kita coba cek. Ya, 2.100 ya. Targetnya 2.100. Terus BBYB ini juga ada potensi untuk rebound ya. BBYB, BDMN, ya BBYP, BDMN. Di sektor infrastruktur itu ada XCL, ada ISAT. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Herdi. Ayam-ayaman mulai turun, Cepin. Yes. Saham ayam mulai turun, harga ayamnya udah naik. Ya, harga ayam kalau nggak salah sekilo 50.000 kalau yang kampung. Ya, ini keluar dari atau breakdown dari symmetrical triangle, harga sahamnya turun. Ya. Kalau kita coba cek di weekly, coba cek di weekly harusnya udah bentar lagi nih, 4.200 sih supportnya. Sorry, 4.300. Terus Java juga turun. Ya, Java juga turun karena udah jebol 15.45, dia turun. Next supportnya di sini. Sorry, saya turun sedikit ya. Nah, di sini. Nah, 12.60 ini next supportnya. Gitu. Main juga turun. Ya, oleh karena itu waktu kemarin main WMU kita jual semua. Karena kita lihat potensinya adalah breakdown dari supportnya. Ya, kalau main sih kebetulan pilihan kita main sama WMU turunnya nggak terlalu jauh ya. Cuman bisa balik ke modal atau di bawah modal gitu kan lumayan. Ya, WMU tuh balik ke modal deh. Modal kita beli kan sekitar 140-an ya. Nah ini. Eh, ya ini pergerakannya udah kita gambarin ya WMU. Jadi tinggal ditunggu sideways atau enggak nih di sini. Kalau sideways sudah mulai menarik sih. Ya kayak main ya udah jebol dari support.
support sideways-nya ya. Tapi WMO paling oke sih. ICBP. ICBP ini masih belum terlalu kelihatan, tapi yang jelas kalau dia nggak bisa lewat dari sini ya, 7.800 ini belum uptrend ya, belum uptrend atau belum reversal lah. Cuman ada potensi sih iya, ya kalau ini kita tarik garis trendline gitu ya. Nah, gitu. Tinggal pertanyaannya dia keluar dari channel ini ke atas atau keluarnya ke bawah. Kalau ke bawah turun lagi, kalau ke atas ya reversal. Gitu. Terus BHIT. BHIT masih sideways ya. Masih sideways. Nah, masih sideways. Masih belum menarik. Tapi kalau yang tadi ya kayak BCAP, IATA, IPTV, MSAKY, Kepik itu gerak ya biasanya BHIT, BABP ikutannya. Oh, tapi BABP yang belum ada tanda-tandanya. PJBR. PJBR daily-nya sideways. Ya, daily-nya sideways. Kayaknya udah hampir nutup gap bentar lagi. Ya, sideways. Sementara sih masih belum ini ya. Tapi kalau ngomongin weekly-nya sih oke sih. Ya, weekly-nya oke sih. Masih sideways juga. Cuman di sini ada pola ya di weekly. Nah, jadi menarik. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin hari ini sampai di sini dulu aja. Ya, terima kasih Bapak Ibu buat waktunya. Selamat malam dan happy